Tanpa bertele-tele lagi, saya mau tanya, minggu lalu kan kita sudah pertemuan pertama. Anda masih ingat kan apa yang saya bicarakan? Apa yang kita bahas? Masih ya? Oke, saya anggap Kak kalau diem masih lah bilangnya ya. Tapi materi belum saya itu ya bagi ya. Nanti setelah kedua ini saya bagi secara itu per grup di situ, kolektif. Kita langsung aja di sini kita untuk materi selanjutnya kita bicara tentang masalah bisnis, masalah pajak dan lingkungan keuangan. Yang pertama-tama Anda pasti tahu ya, bentuk hukum perusahaan itu apa aja sih? Kan banyak yang namanya perseroan. Perusahaan perseroan itu yang kita tahu disingkat PT itu ada. Itu kita sebut juga corporation. Terus ada juga yang disebut persekutuan atau partnership. Anda tahu kalau persekutuan itu berarti lebih ke sesama teman, partnership, tapi tetap ada hukumnya, tetap ada hitam di atas putih. Terus ada juga yang perusahaan perseorangan. Pastinya Anda juga sudah tahu kalau perusahaan perseorangan itu hanya satu ownernya atau hanya satu yang punya. Jadi bentuk hukum perusahaan ini contohnya ada tiga, ada yang disebut perseroan, ada yang persekutuan, ada yang perusahaan perseorangan. Sebenarnya kalau kita lihat perbedaannya di mana sih? Jelasnya pasti perbedaannya pada keuangannya atau investornya. Kalau perseroan terbatas, kita bisa meminta investor dari luar. Jumlahnya berapa tak terhitung. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih daripada 5. Tergantung dari hukum perusahaan perseroan terbatas tersebut. Terus kadang kalau sudah investor besar begitu, perusahaan besar juga nggak sih? Menurut Anda kira-kira gimana? Kalau sudah ada namanya PT, kira-kira selalu besar nggak? Maksud saya besar jaringan bisnisnya tidak? Kira-kira menurut Anda gimana? Ada ada yang mau bicara mungkin? Apa Anda kali ini cuma dengarkan saya aja? Dengerin dulu, Bu. Dengerin dulu, oke. Oke, jadi sebenarnya perseroan terbatas ini kalau sudah ada investornya, sudah melebihi daripada 5, atau katakanlah 4 investor aja. Sebenarnya perseroan terbatas itu tidak melulu harus lininya atau bisnisnya harus besar. Tapi dia butuh investor banyak itu karena dia butuh modal yang banyak karena mungkin lininya bisa kegunaannya barang-barangnya itu lebih daripada mungkin dari 1 miliar. Contohnya apa? Seperti perseroan terbatas yang kita tahu, investor banyak atau investor besar, tapi lininya tidak menjaring senasional misalnya. Contohnya misal ini ya, model kontraktor. Anda tahu kontraktor ya? Kontraktor itu wirausaha yang ya kita sebut bisa menjadi konsultan. Contohnya kontraktor di bidang PLN. Dia menguasai untuk perizinan mungkin untuk mencari sumber mata air yang bisa digunakan untuk nyalanya listrik. Itu kan sumber mata air itu kan tidak modalnya tidak sedikit ya untuk membuat mata air tersebut bisa menjadi listrik, energi listrik. Itu modalnya bukan hanya 1-2 juta atau bahkan ratusan juta, tapi mungkin bisa miliaran. Karena alatnya sendiri saja mereka sudah lebih daripada 100 juta. Jadi walaupun PT investor tinggi atau investor banyak atau dananya atau modalnya dikumpulkan lebih daripada 1 miliar, itu belum tentu lini bisnisnya senasional. Bisa juga kecil, mencakup perseroan kecil, tetapi daya kerja PT itu mencakup apa? Kerjaan yang banyak, yang luas, yang bisa menghasilkan uang
banyak. Seperti itu ya. Jadi belum tentu PT itu besar. PT itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Itu bedanya. Kalau persekutuan gimana? Kalau persekutuan partnership. Jadi kita sesama teman, kita sudah tahu dia siapa, dia tahu kita siapa, atau mungkin dulu dia teman kerja kita. Yang penting partnership itu tahu sama tahu, oke sama oke, tapi pembuatan perusahaan itu tetap hitam di atas putih. Ada perjanjiannya. Mungkin 50% atau mungkin 70-30% itu tergantung dari partnership-nya. Itu bisa besar apa harus kecil atau memang kecil? Itu tergantung lini bisnisnya apa. Bisa besar, bisa kecil. Tergantung dari apa yang dia punya. Terus untuk perusahaan perseorangan, Bu. Nah, perusahaan perseorangan pastinya modalnya juga individu. Itu juga tergantung perusahaannya. Kalau memang dia modalnya kecil ya mungkin sekelas warung gitu, misalnya kecil. Apa kalau besar ya mungkin sekelas abnormal gitu. Tapi memang mungkin kalau perseorangan mungkin modalnya memang kalau perusahaan besar ya modal harus kenceng tentunya, ya kan? Tidak ada investor lain, dia memodalin dirinya sendiri. Anda tahu nggak, misalnya kalau untung ruginya antara 3 bentuk hukum perusahaan ini? Untung rugi sebenarnya sama aja di setiap perusahaan. Mau perusahaan perseorangan, persekutuan, maupun perseroan itu sama aja. Untung ruginya, buntung atau enggaknya suatu perusahaan sama aja. Tergantung dari tadi, planning ya. Tergantung dari planningnya itu mau membuka usaha apa sih, bagaimana ke depannya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Jenis persekutuan. Persekutuan ini di sini ada dua ya, yang kita sebut persekutuan umum sama komanditer. Kalau umum itu istilahnya partnership yang umum, yang istilahnya ya itu tadi yang saya bilang 70-30 atau 50-50% modalnya. Terus ada yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi persekutuan komanditer. Itu persekutuan yang partnershipnya limited, istilahnya khusus, yang istilahnya dibangun atas mungkin dasar sama-sama suka kopi mungkin, atau sama-sama suka sepeda motor gitu, atau sama-sama suka bagian cuci mencuci kendaraan seperti itu, limited partnership. Jadi limited itu tergantung dari kesukaan orang itu atau jenis orangnya, maksud saya jumlah orangnya. Partnership kan bisa dari dua, tapi kalau limited partnership mereka sudah membubuhkan tanda tangan partnership ini hanya khusus 4 orang, tidak lebih tidak kurang, seperti itu ya, dengan kesukaan yang sama. Terus apalagi persekutuan umum tadi sudah ya, sekutu tanggung jawab itu sebenarnya kalau sudah seperti membuat perusahaan, hubungan kerjasama antar para partnership atau para sekutu atau para investor itu pastinya diatur dalam sebuah perjanjian, baik lisan maupun tulisan. Kita tahu ini mengenai modal, mengenai uang. Jadi perjanjian mau seperti lisan itu pastinya kurang. Harus dibubuhkan di tulisan dengan ada apa pihak-pihak terkait seperti pengacara atau notaris dan lain sebagainya, karena nantinya pastinya kan kalau ada yang dirugikan atau ada yang katakanlah sejelek-jeleknya bangkrut dan lain sebagainya bisa ditata ulang semuanya perjanjiannya seperti apa, untung ruginya seperti bagaimana, yang harus bertanggung jawab siapa, seperti itu ya. Terus sebenarnya apa aja sih syarat-syaratnya untuk membangun sebuah perusahaan itu? Syaratnya sebenarnya tadi yang saya sudah katakan mungkin berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, itu syaratnya itu pastinya. Ini bukan yang perseroan perseorangan ya pastinya, karena dia perjanjiannya antara dua orang. Terus pastinya dibuat dengan akte otentik
di muka notaris yang tadi saya juga sudah bilang. Terus kira-kira Bu, kalau misalnya membuat perseroan gini, modal dasarnya tuh harus berapa sih? Kalau mendirikan sebuah perseroan, modal dasar itu minimal 20 juta. Minimal 20 juta dari seluruh modal yang ada. Minimal. Misalnya, kalau modal dasarnya 20 juta, saya 10 juta, teman saya 10 juta, itu bisa juga. Atau mungkin saya 5 juta, teman saya 15 juta. Seperti itu ya. Itu dibagi dalam saham. Sahamnya berapa persen sih saya, saham teman saya berapa persen. Nah, terus kalau sudah ada terbagi-bagi saham itu, pengambilan bagian oleh pendiri itu satu atau dua orang, itu penyetoran modal minimumnya itu berapa? Tadi yang saya katakan, modal dasar untuk mendirikan perseroan itu 20 juta. Anda bisa membuat PT. Tapi, kalau sudah ada pengembalian sahamnya atau pembagian sahamnya, saya berapa, Anda berapa, orang lain berapa, itu penyetoran modalnya itu minimum 2,5 juta. Jelas nggak Anda? Yang saya katakan jelas nggak? Anda ikuti saya nggak? Jelas, Bu. Halo? Halo. Halo? Ya, jelas, Bu. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jadi kalau Anda buat PT, Anda itu boleh mengajukan ke notaris, saya mau buat PT itu modal minimal dasarnya 20 juta. Itu Anda sudah membuat PT. PT maupun CV. Ya kan? Tetapi kalau sudah dibagi berapa persennya dari 20 juta itu, setoran modal minimumnya untuk bekerja awalnya itu 2,5 juta. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung? Bu, Bu. Ya, ya. Ini emang nggak share screen apa gimana, Bu? Oh, enggak. Maaf. Oh, Ini iya. karena ya. Maaf, karena saya lagi di luar kota, jadi saya semuanya gerabak-gerubuk ya. Maaf ya. Lain kali. Ini nanti saya bagi. Ini Anda dengarkan saya aja dulu. Oh, oke, Bu. Oke. Kurang ya? Kalau nggak ada layarnya kurang ya? Nggak apa-apa, Bu. Oke. Oke. Terus yang lain, selain yang tadi perjanjiannya atau syaratnya, itu yang lain tuh perseroan itu memiliki harta tersendiri terpisah. Jadi kalau sudah Anda mempunyai PT, itu harta harus terpisah dengan dana pribadi Anda. Jadi jangan disatukan. Maksud saya, kalau sudah ada bank ya, katakanlah Anda mempunyai bank pribadi, BCA gitu. Kalau Anda sudah mempunyai PT, BCA yang Anda punya sekarang ini tidak boleh dicampurkan dengan dana atau PT yang Anda buka. Misalnya Anda buka sesama BCA, tapi namanya harus beda. Yang satu atas nama PT, yang satu atas nama pribadi. Jadi harus terpisah harta para pemilik dengan harta PT itu sendiri. Ya. Terus jangan lupa sebenarnya kalau sudah perseroan terbatas, PT mempunyai perusahaan itu tiap tahun atau tiap 6 bulan sekali Anda harus mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham untuk mengantisipasi atau untuk mengkontrol atau mengawasi sebenarnya jalannya perusahaan ini sudah baik atau belum. Oke. Jadi RUPS ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Anda. Jadi RUPS itu rapat ini siapa aja sih gitu. Siapa aja sih yang Anda bilang kalau sudah namanya RUPS itu rapat yang hanya pemodal. Jadi karyawan, staf, OB, apapun itu tidak ikut serta di dalamnya. RUPS itu hanya para pemodal yang rapat. Bagaimana mengatasi mungkin kekeliruan, bagaimana memajukan perusahaan, atau bagaimana nih kalau sudah punya modal
segini, terus keuntungannya hanya sekian atau lebih daripada sekian, itu harus diapakan gitu. Diluaskan lagi kah bisnisnya, atau tetap, atau makin dibesarkan lininya, atau bagaimana? Seperti itu ya. RUPS itu untuk memajukan perusahaan, untuk menambah laba. Terus kita ngomongin apa selain PT dan lain sebagainya? Kita ngomongin pajak. Sebenarnya kalau sudah ngomongin perusahaan, pasti kita ngomongin pajak ya. Pajak yang diambil dari pemerintah. Jadi sebenarnya tujuan pemerintah memberlakukan pajak ini, pajak penghasilan ya, untuk mengatasi beban anggaran belanja pemerintah. Jadi kita membantu pemerintah untuk membelanjakan uangnya demi kepentingan negara. Terus tujuan utamanya bayar pajak penghasilan ini apa gitu? Tujuan lain dari sisi sosial dan ekonomi. Jadi kita tahu, kita warga negara, kita harus wajib membayar pajak karena kita sudah Ayo bayar pajak tuh kita karena sudah Sudah bisa bekerja, sudah mencari uang di tanah yang kita tinggali gitu. Itu adalah pajak penghasilan. Itu wajib ya untuk membantu negara. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Terus kira-kira kalau ngomongin pajak ini, ada nggak sih Bu perusahaan yang menerima pengurangan pajak? Ada misalnya nih ya, saya punya perusahaan saya setahun ke belakang itu pajaknya sama dengan tahun sebelumnya. Katakanlah saya dalam setahun saya diharuskan membayar pajak 100 juta oleh pemerintah. Tapi tahun ini saya jadi 50 juta pajaknya tahun 2022 ini. Kan kita lagi Desember nih, saya harus bayar pajak gitu misalnya. Saya bisa dikurangi pajaknya. Kenapa? Gitu. Apa saya banyak utang? Enggak. Karena pertama, perusahaan saya sedang menjalankan riset di bidang ekonomi. Itu bisa ngurangin pajak. Terus apalagi saya membayar sejumlah upah atau gaji pada kelompok yang tidak mampu, misalnya sekitar perusahaan saya lagi mengkondisikan, saya lagi mensosialisasikan perusahaan saya. Terus ada lagi enggak? Nah, misalnya nih, saya punya perusahaan di daerah atau di lokasi tertentu yang ekonominya tidak stabil. Itu adalah di mana memungkinkan perusahaan saya dikurangi pajak oleh pemerintah. Jelas sampai sini? Apa yang saya bicarakan jelas? Jelas, Okay. Bu. Jelas, oke. Okay. Ini yang lain nggak ada suaranya apa mendengarkan saya atau gimana? Ada Bu, ada. Ada, oke. Nah, ngantuk ya? Aman, Bu. Oke, lanjut. Sebenarnya kalau ngomongin pajak itu tujuannya apa? Anda sudah tahu pasti. Tujuan dari pajak itu sumber pendapatan belanja negara pastinya. Yaitu kedua untuk kepentingan sosial. Selanjutnya untuk stabilitas perekonomian negara. Jadi kalau kita ini sudah bekerja, kita mencari uang di negara sendiri, tidak bayar pajak, pastinya rugi dong ya negara. Karena itu tadi tidak adanya pajak dari yang sudah mengambil keuntungan dari negaranya. Tujuan dari pajak itu. Kira-kira Anda taat pajak nggak? Kalau Anda bekerja, Anda taat pajak nggak? Wah Bu, saya sudah gajian nih Bu. Saya diambil pajak, kan duit saya kurang ya Bu ya. Maunya Anda, duit Anda, katakanlah gaji Anda 10 juta. Anda nggak mau dipajakin gitu tiap tahun. Menurut Anda gimana? Kan Anda sudah hidup di negara ini gitu. Paling tidak kita ya memberi kontribusi lah. Pajak itu kan kontribusi kita sebagai warga negara. Iya kan? Sebagai warga negara yang baik, iya kan? Oke. Setelah kita ngomongin pajak, kita bicara tentang Bu, saya mau nanya dong Bu soal pajak Bu. apa tuh? Kan kita bayar pajak nih ya Bu ya. Ya. Terus uangnya itu di mana nih Bu? Nah, gini. Sekarang gini, Anda
katakanlah kita nggak ngomongin pajak terlalu luas ya. Sekarang di kelas Anda aja, ada bendahara. Tiap bulan Anda dikenakan 5.000 aja untuk kepentingan kelas. Menurut Anda uang itu dikemanain? Untuk hura-hura kah? Menurut Anda gimana? Untuk kepentingan bersama, jika misalnya ada yang kemalangan, diambil dari duit yang 5.000 per bulan itu. Betul nggak? Betul nggak? Bu. Betul. Nah, sama kayak negara. Jadi negara mengambil pajak penghasilan dari kita, pertama untuk membangun ekonomi negara. Ekonominya negara tuh apa aja sih, Bu? Macam-macam, dari fasilitas publik, fasilitas agrobisnis, dan lain sebagainya. Pembangunan jalan tol itu, kalau Anda tahu, itu dari pajak Anda. Pembangunan sekolah yang pemerintah bangun itu dari pajak Anda. Kalau Anda sudah bayar pajak ya. Katakanlah orang tua Anda lah yang sekarang bayar pajak. Misalnya jalan rusak, diperbaiki, itu dari pajak. Jadi pajak yang diambil dari kita adalah untuk kepentingan bersama. Bu, kira-kira pajak kita dikorupsi nggak? Nah, itu jangan tanyakan ke saya ya. Mungkin ada yang dikorupsi, tapi kita nggak ngomongin korupsi ya. Kita ngomongin pajak aja. Tadi yang tanya siapa? Nuril ya? Iya, Bu. Ya, kira-kira gimana? Jelas nggak, Nuril? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, jadi misalnya ada gempa bumi, tanah longsor, terus tsunami kemarin, itu duit-duitnya dari pajak kita. Selain ya ekspor impor, selain hasil bumi kita, itu pajak itu membantu. Itu ya. Ada pertanyaan lain selain Nuril? Pajak-pajak? Oke, lanjut. Terus jenis-jenis pembayar pajak itu siapa aja? Pastinya individu, pastinya kita pribadi. Kalau Anda sudah bekerja, Anda bayar pajak pastinya. Kalau bergaji di pemerintah, kalau bergaji di swasta. Dimanapun Anda bekerja, Anda diwajibkan bayar pajak. Bu, kalau saya kerja sendiri, kira-kira homemade, jualan kue, saya usaha sendiri, saya belum punya perusahaan, saya wajib nggak, Bu, bayar pajak? Menurut Anda gimana? Kira-kira Nuril bisa jawab saya nggak? Saya homemade, saya bikin kue gitu. Dari lulus kuliah saya nggak kerja di mana-mana, Bu, saya bikin kue aja. Katakanlah bukan bikin kue, ngebengkel sendiri aja, buka di rumah. Siapa aja yang butuh bantuan saya bengkel, saya terima. Saya wajib bayar pajak nggak, Bu? Menurut Anda gimana? Menurut saya wajib, Bu. Wajib. Pemerintah tahu dari mana kalau kita bekerja, kalau kita nggak lapor, kalau nama kita nggak ada di perusahaan misalnya. Ayo. Kan kalau menurut saya kalau dari individu kan itu memang udah kewajiban warga Indonesia, Bu, untuk bayar pajak. Jadi ya kalau memang kita udah punya penghasilan, ya memang harus diwajibkan untuk bayar pajak. Oke, begini, kalau masalah individu itu tergantung individunya. Ada yang bekerja sendiri, menghasilkan duit banyak, tapi tidak bayar pajak ada. Karena dia tidak melapor. Dimanapun, kalau kita tidak melapor, berarti kita tidak bayar pajak. Jadi tergantung Anda sebagai individu. Anda mau melapor atau tidak. Anda menjadi warga negara yang baik atau tidak. Itu aja. Kesetiaan Anda terhadap negara lah, istilahnya pajak itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya nggak bayar pajak, boleh, Bu? Ya bisa. Itu bukan saya, itu kan ya, bukan saya racunin Anda, tapi ya karena Anda tidak tertulis di dalam PT manapun, Anda tidak tertulis di dalam CV manapun. Jadi Anda bekerja dari rumah. Anda tidak tertera di perusahaan mana, Anda tidak tertera di mewakilkan perusahaan apa, ya. Itu yang saya kasih tahu. Jadi boleh dong, Bu, saya ngemplang pajak, ya itu terserah Anda sih, gitu. Tapi di mana-mana kalau sudah menghasilkan wajib bayar pajak, harus melapor, istilahnya itu. Ya. Kalau misalnya saya sebagai artis, Bu, gimana? Ya,
artis berarti apa? Anda kan bekerja, terus kan banyak dilihat orang. Mau tidak mau, ya Anda wajib, karena sudah dilihat orang, gitu. Karena Anda eksis di dunia maya istilahnya. Artis kan dunia maya ya, istilahnya gitu. Atau misalnya di offline, ya berarti Anda sudah bekerja itu, di ranah publik. Itu wajib. Terus apalagi jenis pembayar pajak selain individu, badan hukum. Yang tadi saya bilang, PT, CV, apapun itu, organisasi yang menghasilkan uang, ya, bukan organisasi sukarela ya. Kalau sukarela tidak wajib bayar pajak. Terus sama lembaga fidusia itu kayak lembaga yang kayak pemerintah mempunyai partai dan lain sebagainya gitu. Itu wajib bayar pajak yang menghasilkan uang yang menghasilkan. Sekarang saya mau tanya, Bu, kalau misalnya saya gajinya di bawah 2 juta gitu, kira-kira wajib bayar pajak nggak? Nah, kalau itu gimana? Saya di bawah UMR, Bu, wajib bayar pajak nggak? Kalau di bawah UMR, Anda tidak wajib bayar pajak, tapi lapor boleh. Jadi Anda bekerja di sebuah perusahaan, katakanlah Anda bekerja di Gunadarma lah, istilahnya itu ya. Anda menjadi staff, ternyata gaji Anda di bawah UMR misalnya. Anda tetap dinyatakan sebagai staff, tetapi tidak wajib bayar pajak, karena gaji Anda tidak memenuhi syarat untuk diambil pajak oleh pemerintah. Gitu, jelas ya. Tapi ingat lo ya, jangan mau di bawah UMR ya. Nggak enak di bawah UMR. Ya. Oke. Terus saya lanjutkan. Sebenarnya tarif kena pajak perusahaan perseroan terbatas atau PT itu dari mana ya, Bu? Oh, ya. Pastinya pertama pendapatan kotornya. Iya kan? Pendapatan kotornya berapa, pajaknya jadi berapa. Ada itu apa namanya hitungannya seperti itu. Kalau PT seperti itu. Penghasilan yang kena pajak tuh apa aja. Jadi gini, kadang perusahaan atau sebuah perusahaan itu lini bisnisnya beda-beda. Jadi kalau pendapatannya kotor sekian, terus ada lini bisnis yang lain yang bisa dikenakan pajak, itu beda lagi. Contohnya gini, saya punya perusahaan apa ya, contohnya perusahaan sebentar. Kalau di nyata itu sebentar kalau nah katakanlah saya mungkin nggak ini, katakanlah hotel aja, kayak hotel itu aja, Hotel Sultan ada contohnya. Saya punya usaha sebuah hotel Sultan. Ternyata hotel itu pendapatan kotornya sudah dikenakan pajak oleh pemerintah. Tetapi ternyata di sini bisnis saya yang Hotel Sultan ini punya travel agent yang namanya Sultan juga. Nah, penghasilan kena pajaknya itu selain hotel, itu travelnya juga dikenakan pajak. Tapi bukan pendapatan kotor. Jelas nggak di sini? Jadi saya punya perusahaan satu, tapi saya mendapatkan pajak 2 kali. Pendapatan kotor hotel pertama, sama penghasilan kena pajak itu tadi, travel tadi. Travel itu kan tergantung dari banyak unit, tergantung dari aktivitasnya seberapa sering, seminggu sekali atau tiap hari. Terus kebanyakan juga travel ini tergantung itu taksi kah, travel jauh kah, atau semacam mobil rental kah, itu pajaknya beda-beda. Ya, seperti itu. Jadi penghasilan kena pajak. Beda dari hotel tadi. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jelas. Jadi kalau misalnya kita contoh di Indonesia aja, kalau misalnya saya punya penghasilan kotor 25 juta, ya tarif pajaknya 10%. Kalau lebih daripada 25 juta sampai 50 juta, ya 15%. Nah, kalau penghasilan kotor saya 50 juta ke atas, berapa? 30%. Gitu ya. Terus kalau penghasilan saya 100 juta, Bu,
Ya, contohnya nanti naik lagi gitu. Tapi minimal biasanya atau maksimal biasanya 30%. Kecuali kalau misalnya penghasilan kotornya lebih daripada triliunan. Nah, itu kita bahas nanti ya gitu. Adakah mungkin pajak yang lebih daripada 30%? Sepertinya tidak ada. Nggak mungkin pemerintah minta 50%. Terlalu berat ya. Terlalu berat. Oke, terus ada nggak sih Bu pajak-pajak yang lain selain penghasilan kotor? Ada, buktinya di restoran kayak hotel itu kan, Anda pasti kalau ke restoran kan tulisannya service and tax. Pernah baca nggak? Kalau Anda dapat receipt seperti itu di tempat makan, tempat ngopi, ada? Pernah, Ada Bu. Bu. Ada. Nah, itu adalah pajak. Jadi sebenarnya Anda sudah makan, Anda juga yang bayar pajak. Kira-kira menurut Anda rugi nggak Anda? Anda kan datang nih, misalnya nih, Anda datang ke Starbucks, Anda pesen kopi satu. Saya sudah bayar, tapi kok di situ harusnya saya bayar 60.000, kok jadi 65 sampai 70, Bu, gitu. Karena tulisannya service and tax. Menurut Anda boleh nggak? Sebagai orang manajemen, menurut Anda lah, kelas ini, saya tanya, menurut Anda boleh nggak? Menurut saya sih boleh, Bu. Boleh, boleh. Yang lain? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Sebenarnya sih sah-sah aja, tapi harusnya yang bayar pajak itu yang punya restoran, bukan Anda sebenarnya. Anda sudah datang, Anda sudah menjadi pelanggan, Anda sudah membayar. Kenapa saya minum tapi harus bayar pajak? Kira-kira menurut Anda gimana? Sama kayak Anda memakai kartu kredit. Pasti mbak-mbaknya atau mas-masnya bilang di teller, Pak, Bu, Mas, Mbak, maaf kartu kredit kena charge 3% ya. Pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, itu harusnya tidak boleh harusnya. Harusnya tidak boleh. Harusnya yang bayar 3% atau service and tax itu adalah restorannya atau tokonya atau perusahaannya, bukan pelanggan, bukan pembeli. Itu maksudnya gimana, Bu? Kalau mereka minta 3% dari kartu kredit atau minta service and tax agar meringankan beban mereka. Jadi pendapatan mereka yang satu gelas itu Starbucks 60.000 itu tidak diutak-atik. Ngerti nggak? Daripada 60.000 saya jadikan 70.000 kan ada keberatan ya. Jadi mendingan Anda 60.000 tambah ditambah service and tax. Kira-kira menurut Anda protes nggak kalau gitu? Minuman 60.000 tambah service and tax. Jadi misalnya 70.000. Pasti Anda bilang, 70.000 service and tax. Gitu kan? Gitu aja kan, manggut-manggut aja kan. Nah, Anda udah paham gitu. Oh ya sudahlah gitu. Ya sudah, mau diapakan lagi ya kan? Ya enggak kalau sudah gitu. Ya, Bu. Tapi sebenarnya sebenarnya sih kalau untuk kartu kredit yang 3% itu Anda bisa protes. Kok saya kena 3%? Gitu. Bukannya Anda sendiri yang mau gitu. Harusnya gitu. Bank itu tidak men-charge toko yang menggunakan EDC mereka itu men-charge 3% ke pelanggan itu tidak. Men-charge-nya ke toko, tapi toko tidak mau membayar. Jadi Anda yang memakai kartu kredit yang disuruh bayar. Ya, itulah kalau ekonomi itu kan kita kan tahu ya ekonomi harus mengeluarkan sedikit tapi memperoleh banyak. Nah, itu ilmu ekonomi ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Lanjut. Oke. Terus pertimbangan pajak lainnya apa aja sih gitu selain pajak penghasilan kotor atau penghasilan yang lain? Ada dividen namanya. Ada beban, depresiasi, ada kerugian atas operasi, ada penghasilan dari penjualan saham atau bursa efek, ada akumulasi pajak penghasilan. Akumulasi pajak penghasilan ini sama kayak kalau Anda punya kendaraan lebih dari satu. Yang disebut pajak apa? Progresif ya.
pajak pertama mobil kira-kira mungkin sesuai dengan mobilnya, ya kan? Berapa pajaknya? Pajak mobil itu saya lupa berapa ya? Katakanlah 3% lah, katakanlah 3%. Nanti pajak kedua mobil Anda lebih daripada 3%, jadi lebih tinggi karena Anda sudah memiliki 2 kendaraan. Terus kendaraan ketiga gimana? Lebih tinggi lagi. Jelas ya? Karena apa? Itu adalah termasuk harta kekayaan Anda. Anda diambil dari pajak kekayaan termasuk, bukan pajak penghasilan itu. Kalau progresif gitu. Bu, semakin saya banyak kendaraan berarti saya semakin banyak pajak, betul. Semakin Anda mempunyai lebih daripada 1 kendaraan, Anda pajaknya berkali-kali lipat. Tergantung kendaraan Anda. Gitu. Kendaraan Anda 2, ya pajak Anda 2 kali. Kendaraan Anda 5, ya 5 kali. Gitu. Tergantung dari harga mobilnya. Itu yang disebut pajak kekayaan ya, bukan penghasilan, istilahnya itu. Yang dibilang akumulasi pajak itu, seperti itu. Oke, apalagi di sini? Ada pertanyaan mungkin? Kayaknya garis besar saya sudah ini. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Anda tidur ya? Enggak, Bu, enggak tidur. Enggak, Bu, aman. Hadir, Bu. Nah, kok ada pertanyaan nggak? Saya bilang ini kayaknya garis besarnya sudah. Anda diem aja tetap. Ayo. Cukup, Apalagi? Bu. Enggak, Bu, aman. Aman. Aman tuh maksudnya saya disuruh lanjut apa saya sudah disuruh selesai? Lanjut. Selesai. Apa ya? Sudah Bu. mulai. Ya. Kalau YouTuber atau gamers tuh kena pajak gak, Bu? Nah, itu tadi saya bilang, kalau Anda warga negara yang baik, Anda sudah menghasilkan duit banyak, lebih daripada UMR, Anda bisa lapor. Tapi kalau Anda nggak mau, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, Bu? Pemerintah juga nggak maksa. Ya udah nggak Gitu. apa-apa. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Apalagi yang harus bayar pajak selain gamers? Siapapun yang bisa menghasilkan uang, siapapun itu. Misalnya, Bu, saya konsultan keuangan, Bu. Pemerintah nggak tahu kalau saya konsultan keuangan. Tapi saya kerja dari rumah, cuma terima-terima telepon aja. Saya berpajak nggak, Bu? Ya, kalau Anda mau mencatatkan diri sebagai pembayar pajak yang baik, silahkan. Gitu. Kan Anda individu. Iya kan? Itu yang namanya individu. Kalau lebih dari UMR, Anda bayar. Gitu. Tapi misalnya nih, Anda sudah mempunyai kekayaan individu lebih daripada UMR. Katakanlah sebulan Anda bisa menghasilkan 250 juta lah. Tapi Anda tidak membayar pajak. Boleh nggak, Bu? Ya boleh aja. Itu Anda. Tapi kalau pemerintah ada apa-apa, Anda nggak boleh protes. Anda nggak boleh nyalain pemerintah karena Anda tidak bayar pajak. Nah, seperti itu. Ngerti nggak? Itu aja sih. Kalau ada jalan lubang, jalan apa gitu. Saya boleh protes nggak, Bu? Ya kalau Anda nggak bayar pajak, ya jangan protes gitu. Toh Anda juga diem-diem aja punya duit. Ya. Istilahnya itu. Jelas ya di sini ya. Individu, apapun itu yang menghasilkan uang. Mau dari dunia maya, mau dari offline, online, apapun yang menghasilkan duit, itu bayar pajak. Oke. Sudah. Apalagi? Sudah ya? Garis besarnya udah. Kalau saya suruh Anda baca sendiri, mau nggak ini? Mau ya? Daripada kalau saya ngomong Anda diem aja, ya kan? Iya, Bu. Ya Bu. Oke. Kalau saya bagi kelompok, kira-kira mau 2 atau 3? Kalau 3, kebanyakan ya?
Maksudnya 2 atau 3 orang, Bu? Iya, satu kelompok 2 atau 3 orang gitu. Kebanyakan 3 orang ya? 3 aja, Bu. 3, Bu. 5 orang aja, Bung. 5 orang, Bu. Nah, kan saya bilang 5, 1 pembaca doa, 2 penggembira, 3 pencari nafkah, ya kan? Nggak mau saya 5 orang. 4 deh, Bu. 4 deh, Bu. 3 aja, Bu. 2 aja Bu, 2. 3, Bu. 3. Tiga aja, Bu, 3 aja Bu, 3. Ya. Saya mau kasih 3 karena nanti kalau 2 berantem ada penengahnya, ya kan? Iya benar, Bu. Nah, ya. Enggak berantem Bu. Ini misal kalau lagi debat gitu, yang satu penengahnya gitu. Iya, Bu. Misalnya, 3 ya. Iya, Bu. Saya yang pilihkan. Saya yang pilihkan atau Ibu Kenapa aja, itu? Ibu aja. Sendiri, Bu. Sendiri aja. Sendiri aja Ibu aja, Bu. Sendiri Ibu aja, aja, Bu. Bu. Sendiri Ibu aja, aja Bu. Bu. Iya Bu, Ibu aja, dipilihin aja Sendiri, Bu. Bu. Dipilih aja, Bu. Dipilihin aja Bu. sebentar, saya mau tanya. Kelas ini nggak ada yang musuhan kan? Wah, enggak ada. Ada, Bu. Ada Bu. Enggak Bu, enggak. Enggak ada. Pada nyatu Bu, pada nyatu. Nggak ada kan? Damai semua. Nggak ada anti-antian kan? Oh, saya Alif, saya anti Bu dari sama Alfian. Kenapa? Kalau saya dekat Alfian, saya kesetrum gitu misalnya. Nggak ya? Enggak, Bu, enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, saya pilihkan ya. Laki-laki, perempuan apa campur? Campur Bu, campur. Campur. Campur, Bu. Campur Bu, campur Bu. Campur, Bu. Campur, Campur. Bu. Cewek-cewek cowok-cowok Bu. Bu, Cewek-cewek campur, Bu. jangan dicampur Bu. Jangan dicampur cewek-cewek cowok-cowok Bu. Oh iya, kemarin kan saya Bu dicampur aja Bu. Campur, Bu. Campur. duduk aja nggak campur ke Anda ya. Waduh. iya. Iya Bu. Iya Bu. Anda ini gimana sih? Bu, Iya, kalau makanya laki semua campur, berantem, Bu. Biar nyampur ntar di kelas kalau duduk. Iya Bu, ntar nggak ngerjain yang ada Bu. Oke, Iya, Bu. oke. Ya sudah. Antara 2 cewek, 1 cowok atau 2 cewek, 1 cowok ya? Bu jangan gitu. Kan saya bilang apa, Bu? 4 orang aja, 2 cowok, 2 cewek. Tuh. Campur Bu. Tapi banyakan cowoknya Bu. Oh, banyak kan cowok ya? Iya. Coba. Kalau 4 orang kira-kira yang 1 kerja nggak? Kerja, Enggak. Bu. Yang satu semedi, Bu. Kayaknya lah. Kemarin Bu. 2-2 gimana? Wah, jangan, Bu. Bu, jangan. 2-2 tapi bukan 1 cowok 1 cewek. Itulah saya jodohin namanya. Enggak. 2 cowok 2 cewek ya. Gitu aja ya. Dua-dua kayak main gaple, Bu. Kita Bu dua-dua. Bu yang ada Bu. 4 aja, Bu. 4. Kalau 3 enak Bu. Buat diajak diskusinya Bu. Tiga aja Bu, penengah Bu, 3. Iya, udah 3. Iya, Dua Iya. cowok, 1 cewek, Bu. 3 gini. 3 misalnya nih. Afif, Samudra, Aldrian sama Anissa. Setuju ya? Hah? Setuju. Saya kok sendiri, Bu. Gitu, gimana? Anissa? Bu, Anissa? tadi saya siapa aja Bu? Bentar. Anissa? Nggak ada suaranya. Anissa? Anissa kabur. Iya Bu. Bu, Anissa, Afif Samudra sama Aldrian Revaya ya? Ceweknya nggak 2 aja Bu. Astaga, nanti ada yang cewek 2, cowok 1. Astaga. Anda ini kalau saya pilih. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa lagi? Lanjut Bu. Anissa lu nawar mulu lu, Anissa. shh. Ya Ya udah, Bu. sudah. Berhubung saya baik hati, saya nggak mau mencelakai Anda. Coba Anda pilih sendiri aja lah 3 ya. Nah iya Bu, ya Bu. Nah iya Bu, pilih sendiri aja. kelasnya udah 8. Bener, Bu. Anda pilih sendiri. Daripada Anda protes sama saya yang pusing nanti. Aduh. Enggak Bu, saya enggak protes. Bu. Nanti kalau Anda banyak protes, kita ketemu saya jeweri satu-satu loh ya. Iya Bu. Jangan dong. Ampun Bu, ampun. Saya cubitin satu-satu loh kalau ketemu minggu depan ya. Aduh. Saya Ya, tangkis. gimana ya? Oke, saya sudah menyatakan setuju kalau kelas 2 EA 34 pilih kelompok sendiri 3 orang, oke? Deal. Oke, Bu. Deal, Bu. Oke. Oke, Bu. Boleh cewek semua kan Bu?
Boleh, pokoknya 3 orang aja, pokoknya ya. Bu, berarti 3 ada orang, yang jangan 4, 4. Bu. Jangan 4, jangan 4. 3. Ada yang 4 Bu kayaknya Bu, soalnya kan mahasiswanya sedikit 38 orang. Iya Bu, yang aktif Bu. Mendingan 2, jangan 4, 2. Ya. Iya, Bu. Kalau 3-3 sudah nggak bisa, jangan 4. Bagi lagi, 2-2 ya. Oke? Oke, Bu. Aduh, Oke. ya Nah, udah. kalau Ya. begitu. Tapi jangan main gaplek ya. Tadi temannya bilang kalau 2-2, oke? Enggak Bu, enggak. Ambulan Bu. Oke. Main catur Bu, dua-dua mah. Oke, boleh lah kalau main catur, jangan main gaplek ya. Oke. Oke. Kelompok ini harus mencari contoh jenis perusahaan dan cara pendiriannya. Ini misal nih. Tapi saya mohon jangan misalnya Telkom semua gitu, jangan ya. Anda tanya kelompok yang lain. Kalau saya Telkom, Anda apa, kamu apa, lu apa, gitu ya. Jangan misalnya, ini kalau 2-2 berarti kira-kira ada 10 kelompok nggak ya? Kira-kira ada lah. Atau katakanlah 6 kelompok. Itu jangan 3 Telkom, 3-nya lagi PDAM gitu. Jangan, beda-beda. Ya ada Telkom, ada Telkomsel, ada KAI, ada XL, ada perusahaan apapun. Mungkin ada perusahaan orang tua Anda gitu, terserah. Mau perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan sedang, terserah. Mau kayak Starbucks, KFC boleh. Mau kayak abnormal atau kayak kopi janji jiwa boleh. Cari di internet. Apa yang saya minta? Mencari contoh jenis perusahaan dan cara pendiriannya. Kira-kira sebenarnya aliran dananya dari mana sih mereka? Ya. Itu aja yang saya minta. Jelas ya? Tadi rame, sekarang diem aja. Kenapa ini? Maka kita dengerin Ibu. Oke. Tadi kan saya tanya gimana? Jelas ya? Jelas, Bu. Pas. Saya ulangi lagi, cari contoh jenis perusahaan dan cara pendiriannya. Terus dengan modalnya itu mereka dari mana? Itu aja. Anda ceritakan boleh, Anda misalnya cuman contohnya nih, Telkomsel. Jenis perusahaannya perseroan terbatas atau jenis perusahaannya perseroan perorangan misalnya. Dana dari sini, boleh-boleh aja. Tapi semakin Anda singkat mencari, semakin ringkas, saya minta lebih dari 2 ya. Nanti saya tanyakan per kelompoknya. Oke? Anda harus tahu, itu perusahaannya seperti apa sih. Nanti saya tanya per kelompok. Nggak hanya ngumpulkan tugasnya aja, tapi per kelompok. Ditulis di kertas nggak usah. Sekarang zaman kertas ngirit. Jadi Anda kumpulkan secara kolektif nanti atau ke email saya langsung. Ya, jadi saya nggak minta kertas, tapi Anda tuliskan aja, boleh PowerPoint, boleh Microsoft Word. Di mana Anda mudah. Buat sebagus-bagusnya. Buat nggak, jangan ngasal gitu, jangan ya. Jangan ngasal gitu, jangan. Nanti saya tanyakan, kita 3 jam tuh, saya tanya di situ ya. Iya, Bu. Oke, ada lain pertanyaannya? Oke, sudah ya. Itu sudah itu. Setelah Anda lihat contohnya atau tahu contohnya kayak Telkomsel, perusahaan apa, perseroan terbatas atau partnership atau apa, aliran dananya atau modalnya dari mana. Terus Anda kira-kira aja, mereka bayar pajak kira-kira berapa persen ya? Bisa Anda acak. Kira-kira mereka labanya lebih daripada 25 juta penghasilannya, atau kurang daripada 25 juta, atau lebih daripada 50 juta. Tadi yang saya katakan, kalau 25 juta berapa persen? 10% pajaknya yang diminta pemerintah. Kalau 25 sampai 50, berapa? 15%. 15%. Kalau lebih dari 50 juta?
Berapa persen? 30, Masih ingat? 30. Oh, oke. Bisa ya, digitukan ya? Bisa, Bu. Oke. Itu aja. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa-apa tuh, apa? Kapan, Bu, kita, Bu, mau presentasinya, Bu? Tanggal berapa? Pertemuan ke berapa? Minggu depan. Minggu depan. Oke. Minggu depan ya. Bisa kan? Gampang kan? Gampang, Bu. Oh, gampang banget. Saya mah kalau ngasih tugas gampang banget ya. Dah, itu aja. Nanti materi saya kasih lewat WA grup. Materi pertama dan materi kedua. Saya minta Anda baca ya. Oh iya, saya belum nanya ya. Saya tanya boleh? Saya tanya ya. Kali ini saya minta 5 orang coba. Tapi jangan langsung jawab, bilang saya Bu, gitu ya. Misalnya, darah Bu, darah gitu. Saya mau tanya, artinya bentuk hukum perusahaan persekutuan atau partnership itu apa? Ada yang tahu? Saya nilai loh. Ada yang tahu? Persekutuan. Bu, Raka mau coba, Bu. Siapa? Raka. Raka. Oke, Raka. Apa? Maksudnya ya, Bu, Ya, maksudnya apa? perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk mengurus sebuah bisnis, juga buat bagi keuntungannya, Bu. Oke, terima kasih. Betul. Makasih, Bu. Dapat poin ya. Terus kedua, pertanyaan kedua. Tadi yang saya bilang, pajak itu wajib dilakukan oleh siapa aja? Saya, Bu. Saya itu Hiskia. Oke, Iya. Hiskia apa? Tadi ada individu, Ya, terus badan usaha yang udah terdaftar gitu, Bu. ya. Terus satu lagi. Yang tadi saya bilang ada apa? Tadi satu lagi. Apa ya? Lupa, Bu. Aduh. Ada yang tahu? Selain di sini yang Anissa, lagi- Bu. Kira Bu. Alfian, Bu. Duluan siapa? Anissa atau Anissa, Alfian? Bu, Anissa. Alfian, Bu. Zian. Anissa. Andika, Bu, Alfian, Bu. Andika. Saya, Bu, saya, Bu. Anissa. Jadi ada individu yang sudah bekerja, badan hukum PT, terus organisasi yang menghasilkan uang sama pemerintah partai Oke. gitu, Bu. Oke, Anissa. Anissa dapat poin. Hiskia poinnya setengah ya. Iya, Bu. Oke. Pertanyaan keempat. Saya mau tanyakan. Nah, kalau kita mendirikan PT, kira-kira modal kita berapa? Saya Bu. Bu. Saya tuh siapa? Zian Ya, Bu. Bu. Zian. Nuril. Zian. Oke, Zian. Jadi minimal modalnya 20 juta. Nah, nanti penyetoran modal minimal 2,5 juta. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Sebentar. Pertanyaan terakhir. Oke, tujuan dari pajak itu apa? Ada yang tahu? Tujuan dari pajak. Saya lagi, Bu. Kira. Hiskia sudah. Kira coba. Tujuan pajak itu sumber pendapatan negara, terus juga Ya. sumber stabilitas negara, Bu. Oke. Satu lagi, kira-kira ada lagi nggak? Satu lagi. Membangun ekonomi negara, Bu. Ya boleh lah, tapi pastinya jangan lupa untuk kepentingan sosial ya. Oke? Oke, terima kasih Kira. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan saya hari ini. Maaf kalau ada kendala. Itu aja.
Ada pertanyaan seputar bisnis, pajak, dan perseroan terbatas? Tidak ada? Oke. Saya jawab sendiri, saya tanya sendiri ya. Oke. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Oke, saya minta tolong jangan lupa tugasnya sama bagi kelompok 3-3. Oke? Sebentar. Sebentar. Saya belum absen nih, saya belum absen. Bentar ya, saya absen ya, sebentar. Sebentar, jangan pergi kemana-mana. Saya mau absen.